Halo guys, balik lagi nih dengan gue Melisa dari channel AutoFam TV. Nah, hari ini Mel akan review mobil yang lagi ready stock di AutoFam. Kali ini kita akan review keluaran dari mobil BMW. Nah, ini dia teman-teman. Kali ini kita akan review mobil BMW seri 5. Ini tipenya yang 528 F10, tipenya luxury yang versinya udah facelift. Nah, buat teman-teman yang penasaran untuk review kali ini, dan jangan lupa ini tahunnya di 2015, pemakaiannya di 2016. Kilometernya baru berjalan di 11.000 aja. Buat teman-teman yang penasaran dengan review kali ini, yuk stay tune dulu, jangan kemana-mana. Dukung channel AutoFam TV. Caranya gampang banget, kalian tinggal klik tombol like, komen di bawah sini, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk subscribe. Check it out! Oke guys, nah sekarang Mel sudah di bagian eksteriornya. Yuk kita mau bahas dulu untuk bagian lampunya. Nah teman-teman, untuk bagian lampunya ini kalian bisa lihat ya, dia sudah versi yang facelift. Nah untuk lampunya dia sudah LED di bagian lampu utamanya. Lalu di bagian fog lamp bawahnya juga, nah bisa dilihat ini juga sudah LED. Lalu untuk desainnya si BMW seri 5 ini bisa dilihat ya, di grillnya ini bisa teman-teman lihat, ini tuh udah apa namanya ya, kalau versi facelift itu dia lebih elegan, terus dia juga nggak banyak embel-embelnya kalau di BMW. Lalu di bagian tampak depannya tuh manis banget ya mobil Eropa ini. Nah buat temen-temen yang lagi nyari mobil seri 5, kita kebetulan lagi ready stock, buruan langsung aja kepoin di YouTube-nya AutoFam. Sekarang kita mau langsung lanjut aja ke bagian sampingnya, check it out. Oke guys, nah sekarang Mel sudah di bagian sampingnya. Yuk langsung aja kita mau review untuk bannya. Di sini bannya dia menggunakan mereknya Continental. Ukurannya dia itu ada di, sebentar ya, Mel lihat dulu, di 245/45, ringnya 18. Nah untuk BMW seri 5 yang luxury ini 528, velgnya tuh dia yang seperti ini ya. Jadi dia punya velgnya lebih menyempit gitu modelannya. Nah bisa dilihat ya seperti ini untuk velgnya. Dan untuk ground clearance-nya nih, kalau misalnya ditanya, Mel aman nggak sih mobil sedan ini kalau misalnya kita bawa di kawasan banjir ataupun ada polisi tidur gitu ya, pasti kan pada bertanya-tanya nih. Untuk mobil sedan, mobil SUV, MPV semuanya itu bakal aman banget guys. Bagaimana cara kita mengemudi si kendaraan tersebut? Nah bisa dilihat untuk ground clearance-nya, kalau si sedan itu ya pasti porsinya akan lebih sedikit daripada mobil SUV, dia lebih besar ya. Tapi nggak usah khawatir teman-teman, mobil ini aman banget untuk kalian bawa di perjalanan. So nggak usah takut untuk bawa mobil sedan ya guys. Bagaimana cara kita berkemudi aja dengan baik. Oke, sekarang kita langsung lihat dulu untuk bagian bodi sampingnya. Kalau teman-teman bisa lihat nih secara menyeluruh, baik dari si kap mesinnya, terus dari bagian bodi sampingnya, ini tuh dia punya lekukannya tuh detail dan jelas banget. Mobil Eropa itu paling enak banget dan
paling enak banget dilihat dan paling enak banget untuk dikendarai ya, gitu. Selain itu untuk bagian bodi sampingnya, di bagian emblemnya pun di sini kelihatan ya guys, ada tulisannya luxury. Oke, ini Mel ada di sebelah kirinya si BMW Luxury. Kalau posisinya kita kondisikan dengan tangan Mel ya. Lalu di bagian spionnya di sini dia sudah retract ya, sudah retract dan juga dia punya lampu seinnya. Oke, ini bisa kalian atur di bagian interior. Kalau misalnya kalian lock, ini otomatis dia nggak akan retract ya seperti mobil-mobil lainnya, tapi dia harus retract dari interiornya. Oh iya teman-teman, Mel mau kasih tahu kalau di bagian si BMW ini kacanya ini bisa turun otomatis semuanya. Kalian caranya tinggal unlock aja nih. Kalian tekan unlock yang lama seperti ini ya guys. Oke nih guys, nah seperti ini ya. Jadi dia punya windownya turun semua otomatis. Kalian caranya tinggal pakai di kuncinya aja. Nah sekarang kalau misalnya teman-teman pengen langsung naikin windownya, tinggal langsung pencet aja kebalikannya, yaitu si kunci locknya nih ya. Nah cara seperti ini, kita tekan lock aja yang lama, otomatis dia akan kelipet. Nah spionnya pun akan otomatis kelipet juga. Oke guys, seperti ini ya. Oke deh, nah tanpa berlama-lama lagi, sekarang Mel mau langsung aja geser kita ke bagian belakang. Check it out. Oke guys, nah sebelum kita menuju ke bagian belakang nih, nah bisa dilihat ya untuk bagian handle pintunya, ini tuh dia ada ambient lightnya gitu ya, jadi dia ada lampunya. Oke, kalau misalnya kita pas lagi selesai berkendara, terus kita mau turun gitu ya, kita mau matiin, dia punya ambient lightnya akan nyala sendiri otomatis, lalu dia akan mati otomatis juga. Nah seperti ini, jadi dia udah nggak menyala lagi. Oke, di bagian atas dia punya yang namanya shark fin. Nah di atas ini ya guys. Oke, sekarang kita lanjut nih ke bagian bodi belakang. Untuk bagian bodi belakang, lampunya ini yang pasti sudah LED ya, stop lampnya dia sudah LED. Dia punya emblemnya ini tulisannya di 528i. Oke, terus dia ada logo BMW-nya juga di sebelah sini. Nah, untuk kamera mundurnya apakah ada Mel? Ada ya guys. Jadi kalau misalnya kondisinya kalian mundur ya, ini kamera mundurnya dia sudah ada. Oke, sekarang kita mau unlock aja nih di bagian bagasinya. Mel akan kasih lihat. Yap. Ini namanya dia sebenarnya nggak power back door sih ya untuk mobil si seri 5 ini. Kita tinggal tekan otomatis saja yang gambar logo si mobil ini. Nanti dia akan terbuka otomatis. Tapi tutupnya pun kalian harus manual. Oke guys? Oke guys, nah sekarang Mel sudah di bagian bagasinya. Yuk kita mau lihat, kita intip sedikit. Nah di bagian atas ini ada gambar logo segitiga, terus ada gambar logo P3K gitu ya. Mel akan buka, jadi kita akan lihat dulu nih. Nah kalau di Eropa itu dia semuanya udah tertata rapi ya guys. Jadi kalian tinggal masukin aja sebelah sini. Oke, tuh masih ada semua ya, kunci, segitiga, P3K, nah semuanya masih komplit. Oke, kalau sudah kita tinggal lock balik ya. Putarnya searah jarum jam kalau untuk kuncinya, kunci yang rapat nih guys. Oke, nah di bagian bagasinya sedan ini walaupun dia disebut mobil sedan, tapi dia tuh muat banyak barang banget ya. Nah jangan lihat dari luarnya aja, bisa dilihat untuk bagian bagasinya tuh muat luas banget, barang-barang yang mau kalian taruh bisa muat banyak banget, koper yang ingin kalian masukin semuanya bisa ya guys, aman mobil seri 5 ini. Untuk di bagian bawahnya, nah ini biasanya buat taruh kayak kunci-kunci tadi sih, barang-barang yang kalian bisa taruh juga ya. Paling sekian sih untuk review di bagian bagasinya. Sekarang kita mau langsung lanjut aja review di bagian interior ya, check it out. Oke guys, nah sekarang Mel sudah di bagian interiornya. Langsung aja kita mau review untuk interiornya. Nah bisa dilihat ya teman-teman, untuk bagian interiornya ini dia warnanya brown. Nah bisa dilihat warna ini tuh biasanya menjadi inceran banyak orang sih ya, karena warnanya tuh orang bilang lebih warm gitu, jadi lebih hangat, terus juga lebih nyaman dan kayaknya tenang aja gitu untuk warna si brown ini ya guys. Nah terus udah gitu dia sudah dilapisi dengan kulit dong ya pastinya mobil Eropa ini, dan dia punya yang namanya armrest. Nah armrestnya itu jadi fungsinya armrest untuk
menopang tangan kalian seperti ini. Atau kalau misalnya kalian lagi main handphone, nah bisa seperti ini gitu ya. Jadi ngebantu deh untuk si tangan kalian ini untuk sambil bersantai sih istilah katanya ya. Lalu dia juga punya yang namanya cup holder. Nah, cup holdernya ini ada 2 buah ya. Terus dia ada tempat untuk kalian taruh barang lagi di sebelah sini. Oke guys, ini sih bentuknya ini buat taruh kacamata gitu ya. Nah, di sebelah sini nih guys. Oke, kita close lagi. Kalau misalnya si armrestnya ini kita naikin, nah kondisinya di bagian kabin ini bisa muat sampai sebenarnya 3 orang sih ya. Tapi karena dia punya pembatas, nah, kalian bisa lihat ya tengahnya ini tuh lumayan tinggi. Jadi ngebuat si yang orang duduk tengah ini harus injak bagian tengah sini atau kaki itu jadi lebar gitu guys duduknya. Tapi so far sih di bagian belakang ini mau 2 atau 3 orang akan tetap nyaman sih karena mobil BMW apalagi seri 5. Oke. Lalu di bagian atas di headroom ini juga dia punya lampu tengahnya ini dia masih yang biasa ya warna kuning, belum yang LED. Oke. Lalu kita mau ukur dulu untuk headroomnya. Di sini headroomnya, nah bisa dilihat teman-teman, ini masih aman banget, masih jauh juga, jadi masih nyaman banget ya. Yang ukuran tubuhnya sama kayak Mel di 150-an cm, ini tuh masih aman. Untuk kakinya sih karena menurut Mel ini udah standar ya untuk bagian kursi depannya. Dibilang sempit banget, legroomnya enggak juga, tapi pas aja gitu. Jadi bisa dilihat ya, Mel nggak kesempitan, tapi tetap nyaman. Oke. Lalu selain itu kita juga disediain yang namanya rear entertainment. Rear entertainmentnya itu dia ada di bagian belakang sini, ada 2 buah ya. Nah ini berfungsi dengan baik ya guys. Ini kondisinya kan kita lagi nyalain si radio, jadi otomatis dia akan ngikut juga. Nah di bagian belakang ini akan ikut. Kalau misalnya kita nyalain CD, kita masukin CD atau nonton film, ini akan otomatis di belakang juga ngikut. Jadi di bagian belakang tuh nggak bosen ya guys, kita punya rear entertainnya. Dan kita mau lihat dulu di bagian door trimnya nih guys. Di bagian door trim dia didesain di bagian atas ini, kalau teman-teman kelihatan ini ada wooden panelnya, aksen wooden panelnya, warnanya yang tadi brown. Terus di bagian bawahnya dia warnanya hitam dan dia punya yang namanya cray. Oke, nah craynya ini bisa kalian atur ya guys. Oke, seperti ini. Fungsi cray ini buat apa sih? Cray ini untuk menutupi atau menghalangi biasanya sinar matahari gitu ya dari cahaya depan, jadi bisa buat kita tuh nggak terlalu ngena banget lah istilahnya gitu ya. Terus di bagian depan Mel juga ini punya pengaturan untuk AC-nya. Nah teman-teman, AC-nya ini dia sudah dual zone. Oke, dual zone itu kelihatannya dari mana sih Mel? Dari ini. Jadi pengaturan suhunya kanan dan kirinya tuh berbeda. Nah misalnya yang ini 21 derajat, yang ini 16 derajat. Ini untuk pengaturan si fan-nya, kekencangan dari si fan, angin ya. Nah terus ini dia punya mode AC-nya, mau ngadep kemana AC-nya, nah kalian bisa atur nih. Oke. Lalu di bagian bawah sini ini ada connect headsetnya nih untuk left sama right-nya, kanan dan kiri. Oke. Terus dia juga punya yang namanya ini ada tempat charge-nya. Oke, di bagian belakang sini. Oke deh. Lalu juga ini ada tempat untuk taruh CD-nya. Lanjut di bagian depan Mel, ini ada buat kalian taruh barang-barang lagi ya, barang-barang apapun, misalnya buku, koran, majalah dan lain-lain, kalian bisa taruh di sebelah sini. Oke guys, nah sekian untuk review di bagian penumpang ya. Sekarang kita mau langsung lanjut aja review di bagian depannya. Check it out. Oke guys, nah sekarang Mel sudah di bagian depannya, langsung aja kita mau review. Untuk bagian depannya, kursinya ini dia sudah elektrik ya guys, baik dari kanan maupun kiri Mel. Nah itu dia sudah elektrik semua. Ini untuk maju mundurnya lebih tegak, lebih santai, mau lebih tinggi tuh ya. Bisa jadi seperti Mel ini. Oke, nah diatur aja senyaman teman-teman semua. Terus dia juga punya yang namanya electric memory seat. Nah di bagian bawah sini nih nggak kelihatan ya, di bawah door trim itu ada tulisannya set 1 sama 2. Kalau di bagian kiri sebagai penumpang itu dia nggak punya ya guys. Jadi ini hanya diatur di bagian kursi si drivernya. Fungsi dari electric memory seat udah selalu Mel jelasin, itu untuk biasanya kayak mengingat kode atau dari kita misalnya atur si kursi. Misalnya kita pertama ngaturnya dia lebih maju sedikit, lalu lebih tinggi sedikit. Nah ketika kita sudah atur di set 1 dan 2, nanti otomatis kalau kalian pencet set, nah nanti dia akan ikutin tuh kebiasaan kalian untuk atur si kursi ini. Jadi seperti itu ya teman-teman, kurang lebih
dari si electric memory seat. Untuk di bagian door trimnya ini sama seperti di belakang, dia punya aksen wooden panel, sama warnanya itu ada hitam dan juga warna brown ini. Untuk speakernya atau tweeter kecilnya ini ada yang namanya mereknya dengan Harman Kardon, oke? Di bagian kanan sama kiri mel, namanya tweeter. Lalu untuk di bagian samping, nah bagian samping ini pengaturan lampu utama, lampu fog lamp dia di sebelah sini. Dia berbeda sama yang di mobil Jepang ya, dia aturnya udah di sebelah sini. Untuk lebih terang, lebih redup, kalian bisa atur juga di bagian sampingnya ya. Lalu kita sekarang mau review di bagian setirnya dulu nih. Setirnya dia sudah dilapisi dengan kulit dan juga dia punya yang namanya pedal shift. Nah, pedal shiftnya dia dari sebelah sini ya, kanan kiri. Terus ini ada cruise controlnya juga ya untuk atur ke speedometer di sebelah sini. Sama kita mau lihat juga untuk teleskopiknya. Nah, ini enak banget ya, dia sudah elektrik. Nah, bisa lebih tinggi, lebih rendah ya. Kalian mau lebih mundur tuh, atau mau lebih maju, nah itu bisa juga nih guys, kalian atur. Oke, ini juga dia sudah yang namanya start stop engine. Kalau misalnya kalian mau matikan, otomatis nanti setirnya ini dia akan mundur otomatis. Atau kalau misalnya kalian mau mulai start, setirnya itu dia dari yang mundur, dia akan otomatis naik juga seperti itu ya. Jadi diatur. Untuk kilometernya, nah teman-teman, kilometernya ini baru berjalan di 11.000 aja. Ini kilometer asli ya, no miles, no tipu-tipu, no gulung-gulung. Jadi ini boleh dicek aslinya, datang ke showroom kita lalu kita cek ke bengkel BMW langsung. Oke, jangan menduga-duga guys. Lanjut di bagian dashboardnya. Di sini dashboardnya dia sudah soft touch. Nah, bisa didengar ya teman-teman. Terus untuk head unitnya, nah ini yang paling mal suka head unit si BMW ini tuh dia mengikuti dari si kondisi mobilnya. Jadi nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar banget, aman dan enak banget. Ini dia tidak touchscreen, tapi diatur semua kontrol untuk ke head unitnya di bagian bawah sini ya. Teman-teman bisa atur tuh. Dia bisa ke multimedia, ke radio, telepon, navigasi, ya, connected drive, vehicle information. Untuk mobil Eropa dia tidak punya namanya buku servis, buku manual, karena semua datanya ada di mobil sini. Nah, bisa dilihat ya, coba Mel ke vehicle information. Nah, teman-teman lihat vehicle information, lalu kita cek ke vehicle status. Nah, service requirements, kita ke service history. Nah, ini ada service rutinnya ya nih, kilometer 1.800, kilometer di 10.000. Nah, ini dia rutin tuh ya guys. Nah, jadi aman banget gitu ya, nggak usah khawatir. Lalu untuk navigasinya ini dia masih hidup ya. Navigasinya dia aman, hidup. Sebentar, Mel nyalain dulu. Nah, maps tuh, jadi aman ya guys. Ini navigasinya masih berfungsi ya di Indonesia atau di Jakarta. Bisa connect ke telepon, radio, dan lain-lain. Ini semua bisa diatur langsung ya guys. Lalu untuk AC-nya, nah pengaturan AC-nya ini dia ada 4 buah AC di bagian depan, lalu ada lampu hazard dan untuk pengaturan lock dan unlock si kabinnya. Oke, ini di sini untuk pengaturan radionya. Nah, ini nggak perlu dipencet, kalian tinggal sentuh aja. Nah, itu dia otomatis akan ngikutin di atas sini. Oke, lalu ini untuk volumenya. Nah, ini untuk volume. Nah, seperti ini guys. Tuh, kedengeran kan? Nah, enak banget kalau misalnya kalian punya mobil seri 5 ini, apalagi soundnya Harman Kardon, jadi enak banget. Terus juga ini ada pengaturan AC-nya seperti biasa yang tadi dijelasin. Ini juga sudah dual zone, oke. Lalu ada cup holder di bagian kanan kiri, dan ini ada pemantik nih untuk merokok. Tapi disarankan jangan merokok ya di mobil Eropa atau mobil mewah ini, sayang banget guys, serius. Mendingan jangan merokok di dalam mobil, oke. Kita lanjut nih ya di bagian samping sini. Nah, ini tuh ada tempat asbaknya, jadi untuk kalian merokoknya ini ada tempat asbaknya, tapi disarankan tadi tidak merokok ya guys, jadi biar mobilnya lebih bersih dan lebih aman juga. Lalu di sini transmisinya dia sudah otomatis, dan ini teman-teman kalian bisa lihat ya, ini untuk mode si mobilnya dia ada sport sama comfort. Bisa dilihat kalau mau pencet sport, nah dia berubah jadi warna merah seperti ini. Oke, sportnya. Kalau kita ke comfort, nah dia warnanya jadi biasa seperti ini. Ini pilihannya ada banyak ya guys di mobilnya. Ada Eco Pro, ada Comfort, ada Sport, ada Sport Plus ya, seperti ini. Diatur aja sesuai kenyamanan kalian dalam berkendara. Oke, kita lanjut
lanjut, di sini ada box di bagian dalam. Oke, nah ini seperti ini ya guys. Jadi buat kalian taruh barang-barang juga ini masih muat ya. Jadi buat kalian taruh sesuatu bisa buat taruh handphone juga, dan ini buat charge juga masih bisa ya guys. Jadi masih berfungsi. Oke, kita lanjut ke bagian dashboard yang samping. Nah, dashboard yang paling ujung ini sama, dia punya aksi wooden panel juga. Dan teman-teman bisa lihat ya di bagian dalamnya ini buat kalian taruh biasanya barang-barang kalian, buku-buku gitu ya biasanya, atau laptop dan lain-lain. Nah, yang menariknya lagi dari BMW seri 5 ini, dia punya yang namanya sunroof. Ini dia guys. Oke, ini masih bisa kebuka ya. Nah, seperti ini. Nah, biar lebih terang dan lebih ya, kalau misalkan foto bisa lebih estetik jadinya gitu ya, pakai satu ini terbuka. Oke, tapi Mel tutup aja. Ini kita kanvasnya kita nggak tutup, jadi ini sudah cukup terang dan aman. Oke, ini elektriknya semua berfungsi dengan baik dan aman ya guys. Untuk lampunya di sini dia juga sama, masih yang lampu biasa, belum lampu yang LED, masih lampu halogen. Oke. Untuk di bagian bawah sini, nah ini ada untuk kalian berkaca gitu ya. Terus lampunya juga ikut nyala otomatis. Oke, ini seperti ini. Nah, otomatis nyala ya guys. Jadi semuanya masih berfungsi dengan baik dan aman banget. Oke. Nah, sekarang Mel mau informasikan, Mel sudah review dari bagian eksterior, interior semuanya. Sekarang Mel mau info untuk mengenai mobil C528 ini. Untuk mobil BMW 528i Luxury Facelift tahun 2015, pemakaiannya di 2015. Kita buka harganya di berapa sih Mel? Nah, buat teman-teman yang penasaran harga kita buka berapa, kita buka harganya di 500 jutaan rupiah. Nah, dicatat 500 jutaan rupiah. Oke guys, jangan menduga-duga, jangan komen di kolom komentar harga netnya berapa, harga pastinya berapa. Terus begitu kalian menduga-duga tulis angkanya dan segala macam. Nah, please banget kalau misalnya kalian memang serius untuk beli mobil ini, atau kalian lagi cari mobil yang lainnya yang lagi ready stock di AutoFrame, bisa langsung kunjungin aja website kita yang ada di bawah sini di www.autoframe.net. Nah, atau bisa juga kalian telepon Mel, tanya-tanya lebih lanjut, pengen minta foto detail, pengen tanya STNK-nya, mau balik nama, minta hitungan kredit, itu bisa banget. Langsung aja telepon Mel di bawah sini di 08138 94 kali 077. Nah, langsung aja telepon Mel untuk tanya lebih lanjut untuk janjian. Nah, showroom kita ada 2 di Mangga Square dan juga di Cibubur. Oke teman-teman, ini kilometernya baru berjalan di 11.000 aja, 0 miles. Terus pajaknya ini panjang di bulan November tahun 2021. Oke, jadi masih panjang banget, jadi masih aman juga. Oke, nah buat teman-teman, thank you banget yang kalian sudah ngikutin review Mel kali ini dari awal sampai akhir. Thank you banget kalau misalnya kalian gak skip video kali ini. Dan buat teman-teman, terus dukung channel AutoFrame TV supaya kita semakin berkembang, dan semoga kita juga bisa memberikan review-review yang lebih baik lagi, dan juga pengetahuan mengenai mobil-mobil lainnya yang lagi ready stock di AutoFrame. Oke, caranya gampang banget, kalian tinggal klik tombol like, komen di bawah sini, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk subscribe juga ya. Thank you guys, sampai jumpa di review selanjutnya. Bye bye.